Banjir bandang mengakibatkan sejumlah desa di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung terisolir. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi dalam sepekan terakhir. Lebih dari 500 kepala keluarga di Desa Gunung Agung dan Desa Gedong Wangi, Kabupaten Lampung Timur ini terancam kelaparan. Warga kesulitan mendapatkan bahan pokok sejak desa ini terisolir oleh banjir bandang yang menutup akses jalan utama menuju desa. Banjir setinggi 5 meter ini membuat warga harus menggunakan perahu rakit untuk dapat sampai ke desa lainnya. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan bahan pangan karena belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini, namun kerugian ditafsirkan mencapai 300 juta rupiah. Warga yang rata-rata berprofesi sebagai petani harus mengalami gagal panen karena sawah mereka terendam banjir. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca banjir di wilayah Lampung Timur, kita langsung bergabung bersama kontributor Metro TV Andriego Pandega. Andriego, bagaimana keadaan warga saat ini di sana? Ya, terima kasih, Mary. Untuk sampai saat ini, warga korban banjir di Desa Gunung Agung, Desa Gedong Wangi, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, tetap bertahan di desa mereka. Warga tidak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga dihantui ketakutan akan datang banjir bandang susulan. Warga sudah mengadukan keadaan desa mereka ini ke pemerintahan setempat. Namun sampai saat ini pengaduan warga tidak digubris oleh pemerintah daerah setempat. Ya, Mary. Ya, lalu bagaimana aktivitas warga di sana jika mereka tidak mau mengungsi? Untuk saat ini mereka tetap bertahan dengan seadanya. Ada dari bantuan dari swadaya, dari komunitas ACT, terus ada juga melakukan kegiatan seperti memancing di aliran banjir, tapi itu sangat berisiko bagi warga. Itu, Mary. Ya, mengingat banjir ini sudah terjadi hampir setiap tahun begitu. Adakah tindakan yang sudah dilakukan dari pemerintah setempat, Andriego? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, untuk sampai saat ini pemerintah setempat belum melakukan tindakan atau pencegahan atau penanggulangan akibat banjir musiman yang melanda kedua desa tersebut. Dari pantauan kita di lapangan, pihak dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur maksud kami, itu belum sampai saat ini mengecek dan hanya melihat saja. Belum ada untuk tindakan sampai sejauh ini. Mari. Iya, tidak adakah permintaan begitu ataupun protes dari warga setempat mengingat banjir bandang ini memang sudah setiap tahun terjadi di sana, Andriego? Untuk dari masyarakatnya, mereka takut untuk mengadu karena sudah sering melakukan komunikasi terhadap kepala desa, dan kepala desanya juga sudah berkomunikasi kepada camat tapi tidak pernah digubris. Begitu, Mari. Ya, lalu bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga di sana? Untuk sejauh ini dari swadaya komunitas peduli itu baru berupa sembako. Tapi kalau untuk dari pemerintahannya itu melalui PKH dan juga bukan untuk bantuan bencana. Begitu, Mari. Ya, lalu bantuan apa yang sebenarnya mereka butuhkan saat ini, Andriego? Dari permintaan dari Kepala Dusun 6 itu mengatakan mereka ingin meminta perbaikan jalan dan serta perbaikan tanggul yang hanya dibuat dari tumpukan tanah dari pemerintah daerah setempat. Dan mereka juga meminta akses jalan satu-satunya itu untuk ditinggikan, setidaknya itu agar tidak terjadi lagi banjir musiman yang melanda desa mereka. Begitu, Mari. Iya, mengingat Anda juga berada di Lampung dan Gunung Anak Rakatau kita tahu baru saja meletus sejak tadi malam. Nah, bagaimana kondisi di Lampung, Andriego? Untuk saat ini kondisi di Lampung dapat kita pantau di desa sebentar di desa maksud saya di desa tersebut yang di Lampung Selatan. Warga desa Batu Balak, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan saat ini merasa cemas karena kejadian letusan dari Gunung Krakatau itu sejak dimulai jam pukul 1 malam
tadi, dan sampai saat ini aktivitas masih dalam kondisi ada erupsi sedikit, dapat kita lihat dari desa Batu Balak, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, gitu Maria. Iya betul, memang letusan saat ini masih terus terjadi dikabarkan dari sana. Lalu apakah warga di wilayah sekitar Lampung Selatan ini merasakannya, Andriego? Kalau untuk getaran mereka tidak merasakan, tetapi dari abu vulkanik sudah ada dan bau belerang dari letusan Gunung Merapi, Gunung Krakatau maksud saya. Iya, bagaimana abu vulkanik dan abu belerang itu apakah mengganggu aktivitas dan juga kehidupan warga di sana, Andriego? Untuk intensitas abu vulkaniknya tidak terlalu banyak, tetapi dapat kita lihat seperti butir-butiran kecil itu untuk pernapasan bagi masyarakat itu tidak terlalu berpengaruh karena tidak sampai ke pemukiman, hanya di batas di areal dekat Gunung Krakatau. Iya, tapi sudah adakah keterangan resmi dari pemerintah setempat atau BPDBD setempat di wilayah Lampung, Andriego? Sampai sejauh ini saya tetap menghubungi pihak BNPB dan meteorologi untuk pemantauan gunung berapi Krakatau belum bisa dihubungi gitu, Mas. Berdasarkan informasi dari warga sekitar di sana, adakah mungkin sudah keterangan atau himbauan yang mereka terima begitu dari kepala desa atau camat setempat atau bagaimana? Dari himbauan kepala desa itu melalui masjid untuk seluruh warga yang di pesisir berdekatan dengan gunung berapi Krakatau agar menjauh dari pantai karena ditakutkan adanya terjadi tsunami. Tapi itu belum ada kepastiannya dari pihak meteorologi dan BNPB kita Provinsi Lampung kemarin. Iya, jika harus menjauh dari pantai, solusi apa yang dipersiapkan oleh kepala desa maupun pemerintah setempat supaya warga ini bisa mengungsi ke tempat yang aman? Dari keterangan masyarakat dan kepala desa itu mengatakan agar untuk mencari tempat yang lebih tinggi sampai keadaan benar-benar kondusif dan sudah mengetahui kepastian apakah ada tsunami atau tidak, begitu kan, Mari. Baik, Andriego Pandega, kontributor Metro TV di Lampung, terima kasih sudah memberikan keterangan di Metro Pagi Prime Time.